Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kembali kita dikumpulkan di tempat ini ya Bapak Ibu. Saya juga mengundang Bapak Ibu yang hadir melalui Zoom. Tidak terasa ini sudah minggu keempat ya di bulan September, perasaan baru 2025, tiba-tiba udah mau Oktober aja. Waktu berlalu tapi penyertaan Tuhan ada selalu bersama kita Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita angkat bersamamu Bapak. Setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi kita katakan, Tuhan Engkau ada bersama kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Kita aminkan Bapak Ibu, Engkau ada bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin Tuhan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan
Sekali lagi kita katakan, anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu. Saya undang Ibu Ratna untuk berdoa. Berlimpah bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, kami percaya pagi hari ini kami terima anugerah-Mu yang besar itu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pertolongan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan di dalam minggu-minggu ini. Yang sungguh Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang menjagai kami, sehingga sebuah anugerah kami dapat berkumpul kembali pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, sahabat kami yang belum tiba di tempat ini. Tibakan mereka Tuhan, sehingga mereka juga dapat bersama-sama memuji, membesarkan nama Tuhan, karena itu yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang ada di luar sana Tuhan, yang mereka ingin beribadah. Namun kesempatan itu tidak datang kepadanya. Mungkin mereka sakit, mungkin mereka di negara perang, mungkin mereka mengalami musibah alam sehingga mereka tidak dapat ke gereja, tidak dapat mencari Tuhan. Tapi kami sepakat berdoa, jaga iman mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk tetap mencari Engkau dalam keadaan sesulit apapun. Mereka tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah pagi hari ini dari awal, tengah sampai akhir ke dalam tangan Tuhan, khususnya pada pemberitaan firman-Mu, firman yang menguatkan kami, yang menyembuhkan, yang memberikan pertolongan besar, mujizat-Mu ada. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa sembahyang ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Beri salam kanan kiri juga, senyum kanan kiri. Katakan Tuhan Yesus baik, berkat-Nya melimpah buat kita semua. Kita angkat lagu pujian, Bagai Raja Wali. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali.
langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya. Bapak Ibu, pasti minggu-minggu ini banyak berkat ya. Setelah ini saya mau membuka ruang kesaksian. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin bersaksi, sebelumnya saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri karena kita mau angkat satu pujian. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin ya Bapak Ibu ya, kita semua lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Oke, saya masih membuka ruang kesaksian. Kita angkat lagu pujian dulu, Bertemu Dalam Kasih-Nya. Coba dilihat kanan kirinya, wajahnya sudah sukacita belum? Kalau belum, ditoel dulu. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka
semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Sudah sukacita pasti ada kesaksian. Silakan Bapak Ibu, pasti ada dong. Ini ada berapa ribu, berapa juta orang di sini. Pasti banyak berkat Tuhan. Ada Bapak Ibu? Oke, kalau gitu kita semua bangkit berdiri ya Bapak Ibu. Kita angkat Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekarang tunjuk kanan kirinya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dilihat ya kanan kirinya wajahnya. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
duduk Bapak Ibu. Kita akan segera masuk ke dalam firman Tuhan. Kiranya kita mau menyiapkan hati kita mau fokus kepada Tuhan dan kita angkat pujian mengenal hatiku. Kita mau bilang kepada Tuhan bahwa hanya saat kita bersamanya hati kita tentram. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuh. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu,
saja untuk berdoa firman. Memancar senantiasa supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji-pujian kami Tuhan pada hari ini menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan Tuhan Yesus untuk memberkati kami lewat pemberitaan firman-Mu. Yang Engkau sudah persiapkan hamba-Mu yang akan memberkati kami lewat hamba-Mu akan mengisi bejana hati kami ya Tuhan. Hati kami yang kosong akan diisi oleh Tuhan. Oleh kuasa firman-Mu ya Bapa. Apa yang kami alami Tuhan Yesus pada saat ini. Ketidakmustahilan ya Tuhan, itu yang kami percaya. Firman-Mu ya dan amin. Memberkati, mengurapi dan juga menyembuhkan mereka yang sakit. Dan mereka yang lemah juga dikuatkan oleh Tuhan. Baik di tempat ini maupun di rumah yang mereka mengikuti online ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya mengingatkan kembali untuk menonaktifkan handphone. Dan mimbar selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Kiri. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita bertemu dan selamat kita memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Sangat senang sekali kita boleh berada di pagi hari ini menikmati kasih Tuhan, menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup pribadi kita. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada Tante Melani, Ibu Gembala yang boleh mempercayakan saya dapat bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk beribadah, bahkan melayani dengan firman Allah. Ini merupakan satu anugerah, merupakan satu kepercayaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan membuka Alkitab yang terdapat dalam kitab Yeremia pasal yang ke-32. Yeremia 32 ayat ini terpampang dalam sebulan ini dan saya sangat percaya kita telah menikmati. Dalam sebulan ini ada hal yang tidak mungkin, itu adalah doa kita kepada Tuhan. Di mana Tuhan akan bekerja. Apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup pribadi kita? Kita melihat tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ini bukan suatu tulisan yang biasa saja. Tapi akan mendorong kita, akan mengkuatkan iman kita bahwa Tuhan akan bekerja jauh dari apa yang kita pikirkan. Dia akan mengerjakan perkara-perkara yang tidak pernah timbul di dalam hati, yang tidak pernah kita dengar. Itu akan dikerjakan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya di pagi ini. Kita akan baca secara bersama satu ayat saja. Dalam Yeremia pasal yang ke-32 ayat yang ke-17 firman Allah berkata, 2, 3. Tuhan, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Kita akan baca saja kalimat yang terakhir secara bersama dengan iman dalam doa. Kalimat yang terakhir yang menjadi tema kita dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Sekali lagi, 2, 3. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Ada harapan bukan? Ada kekuatan baru bukan? Ketika kita berhimpun bersama, ada kekuatan baru. Ini adalah doa yang dinaikkan oleh Yeremia. Saya tidak akan panjang tentang latar belakang dan sebagainya.
dari hal yang tidak mungkin di bawah kepungan tentara Babel, tekanan yang begitu besar. Bagaimana Sedekia tidak lagi mendukung Nebukadnezar. Kemudian dikirimlah tentara mengepung Yudea. Di tengah-tengah kepungan itu, kemudian ada transaksi jual beli. Gak mungkin bukan? Beli tanah itu. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena pada saat itu tanah itu tidak berguna. Tetapi doa yang dinaikkan oleh Yeremia itu membangkitkan semangat. Bahwa tiada suatu apapun yang mustahil untuk Tuhan. Kenapa? Karena di situ dikatakan bahwa Tuhan akan memulihkan nanti bangsa Israel. Tuhan berkata, nanti akan kupulihkan. Hari ini tidak berguna. Hari ini tidak ada manfaat. Tetapi kata tiada suatu apapun yang mustahil itu akan bekerja bagi bangsa Israel melalui doa yang dinaikkan oleh Yeremia kepada Tuhan. Hari-hari ini kita melihat ada sesuatu yang tidak dapat bekerja lagi. Tidak mungkin ada sesuatu yang tidak dapat lagi kita lakukan. Di minggu ini saya berbicara dengan seorang anak Tuhan, dia katakan, Om Pendeta, pingin bunuh diri rasanya. Tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Nyebrang jalan, biarin aja mobil tabrak. Saya punya hutang yang cukup besar. Tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya kesana, kesini. Saya tahu ini orang bisa membantu saya. Saya tahu dia bisa membangun relasi yang sangat bagus dengan saya. Saya kenal betul orang ini bisa kerjakan. Tapi apa yang dia katakan? Pendidikan kamu apa? Saya bisa bantu kamu apa dasarnya? Saya tahu dia bisa. Itu di dalam otak saya. Saya lihat kekasih ini mulai berkaca-kaca. Saya tidak tahu. Di awal tahun ini saya alami itu. Saya punya keluarga. Saya tidak tahu apa harus saya kerjakan. Tapi setelah saya punya Tuhan. Yang saya selalu dengar dan saya baca. Dia pasti menolong. Dia pasti menolong. Dia pasti menolong. Di malam itu. Hampir setengah pagi, setengah 3 pagi dia katakan, hampir sekitar setengah 2 pagi dia katakan begini kepada saya. Om tahu, ada orang yang berjumpa dengan saya. Dan dia katakan begini, saya punya uang. Mau gak kamu pakai uang saya? Siapa kamu? Dari mana kamu? Kamu tidak kenal saya. Tiba-tiba uangmu kamu percayakan kepada saya. Saya lihat cara dia bercerita. Ada air mata mulai keluar. Tuhan dapat menolong. Saya mengharapkan dia menolong saya. Saya mengharapkan dia membantu saya. Mendongkrak saya. Tapi itu di luar pemikiran saya. Tiba-tiba ada orang yang tidak kenal berkata, saya punya uang. Mau gak? Dan itu baru saya alami. Berbulan-bulan. Rasanya tidak mungkin. Tapi tiada suatu apapun yang mustahil bagi Tuhan. Pertanyaannya, apakah itu akan kita alami? Pertanyaannya dalam sebulan ini, apakah itu telah kita alami? Atau setiap minggu tulisan ini hanya tertulis begini. Dan kita tidak menikmati apa-apa. Kita lihat, ini doa, ini harapan. Apakah kita menikmati tulisan ini? Menjadi bagian dalam hidup pribadi kita. Bahwa akan ada sesuatu yang akan dikerjakan Tuhan dalam hidup pribadi kita. Itu pertanyaannya. Kalau belum terlaksana, apakah tiada yang mustahil bagi Tuhan itu akan jadi bagian kita? Caranya bagaimana? Dari sekian banyak yang telah kita dengar, mari kita akan lihat beberapa saja ayat yang telah beberapa kali kita ikuti atau kita telah baca secara pribadi. Mari kita akan lihat di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes, pasal yang kedua. Kita akan mulai dari sana. Injil Yohanes, pasal yang kedua.
Ketika menyebut Injil Yohanes pasal yang kedua, kita akan langsung tahu ceritanya. Yohanes pasal 2 kita akan mulai ayat yang ke-1. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Cukup sampai di sana. Tanpa saya bercerita panjang lebar, menguraikan tentang cerita ini, peristiwa ini, Bapak Ibu sudah tahu air menjadi anggur. Peristiwa ini kita tahu, sejak saya masih sekolah minggu saya pernah, dan saya tahu guru sekolah minggu saya bercerita tentang mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus di saat pesta, air itu menjadi anggur. Tetapi yang saya tertarik, bisa jadi ini perenungan kita di pagi ini. Ketika Yesus mendengar perkataan apa yang dikatakan oleh Maria kepadanya, dan Yesus menjawab, saatku belum tiba. Yesus tahu. Saya tidak ada hubungan sebab akibat dengan penyelenggara pesta ini. Saya tahu. Tapi keadaan itu diberitahukan kepada Yesus. Yesus tidak menanggapi Maria, tapi Maria pergi kepada pelayan-pelayan itu. Dan dia tunjuk. Apa yang dikatakan orang itu kepadamu lakukan. Siapa orang itu? Dia mengatakan apapun lakukan. Padahal Yesus katakan saatku belum tiba. Tapi Maria tahu. Akan ada sesuatu yang terjadi yang namanya tiada yang mustahil. Akan terjadi saat itu. Ada air yang biasa disiapkan menurut adat istiadat orang Yahudi. Di tempayan itu sekitar 80 sampai 120 liter air itu ada di situ. Kalau dia penuh jumlahnya sekian. Ada yang kosong. Dan mereka berkata, bisa saja mereka kata, Tuhan mau apa kita? Tapi Yesus berkata, isi air itu. Tempat itu dengan air. Tanpa diperintah, itu tugas saya setiap hari. Gak usah diberitahu cara memenuhi, membuat tempayan ini penuh. Itu tugas saya. Apa hubungannya dengan anggur yang telah habis? Mulai sedikit demi sedikit diisi. Tidak diceritakan menggunakan apa, gayung. Tapi pikiran dari pelayan-pelayan itu pasti berkata, ngapain? Ketika Tuhan berkata sesuatu kepada kita melalui perkataan-perkataannya. Ada berapa banyak kali kita berkata, ngapain sih? Ibadah lagi. Doa lagi. Lagi sulit, doa. Itu saya udah tahu dari kecil. Kerjakan saja. Aduh capek. Berapa banyak kali perkataan-perkataan Tuhan kita dengar. Dan kita tidak laksanakan. Sifatnya teori. Jangan dijelasin sama saya. Anda masih kecil, saya sudah tahu. Tapi pelayan-pelayan ini turut. Saya ancungin jempol. Orang yang tidak dikenal berdasarkan perkataan Maria. Dengar, turuti. Itu dikerjakan oleh pelayan-pelayan. Setelah penuh, cedok. Pertanyaannya, di mana air itu berubah menjadi anggur? Apakah pada waktu dituang? Atau setelah semuanya penuh, dia tidak melihat sesuatu apapun? Tapi ketika disuruh cedok dan bawa, pasti tangannya gemetar. Air itu berubah warnanya.
anggur. Resikonya besar kalau tidak menjadi anggur. Dipecat. Kamu mempermalukan saya di sini. Ngapain bawa air yang berwarna merah ini? Kalau pemimpin pesta itu tahu tidak ada sesuatu yang terjadi. Tapi waktu diicipin, muka dari pemimpin pesta, orang yang datang berkata, anggur apa ini? Itulah satu-satunya anggur terbaik yang pernah ada. Dan tidak pernah ada lagi. Dari mana kamu dapat? Biasanya begini-begini. Tapi anggur itu kamu simpan. Pelayan-pelayan itu diam. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Dia tahu prosesnya dari mana. Mendengar dan mengerjakan. Apakah telinga kita masih peka dengan suara Tuhan? Atau tidak? Rekan-rekan muda, kalau orang tua ngomong, telinga ini masih digunakan atau tidak? Udah ngomong berkali-kali, kayak gak ada orang. Orang tua saja kita tidak dengar, apalagi dengan suara Tuhan. Belajar dari Samuel. Samuel. Ya Bapak, lari. Ya Bapak, kepekaan. Mendengar perkataan Tuhan dan menuruti. Itu ada atau akan terjadi mujizat. Di mana sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak usah buka. Kita dengar saja Lukas pasal yang kelima. Apa yang terjadi dalam ayat yang kelima. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja. Dan bukan hanya sekedar bekerja. Sepanjang malam dengan segala upaya kami telah bekerja keras. Dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Dan kami tidak menangkap apapun juga. Tetapi ini kalimat yang saya suka. Karena Tuhan yang suruh. Karena guru yang suruh. Aku akan menebarkan. Pertanyaannya. Di saat mana Simon waktu itu melihat Yesus membuat mujizat? Belum. Simon hanya mendengar apa yang dikatakan Yesus. Yang terkenal dengan khotbah yang luar biasa. Wow, cara orang ini bicara lain. Simon belum melihat mujizat, Yesus belum terkenal. Tapi begitu percayanya Simon kepada orang itu yang bernama Yesus. Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan. Mendengar dan lakukan. Mendengar, lakukan. Sepanjang malam saja tidak mungkin, apalagi pagi. Dan kita akan melihat apa yang akan terjadi. Ketika dilemparkan jala itu, tiba-tiba jala itu tidak bergerak. Kok ada getaran. Dari mana datangnya ikan? Karena Tuhan yang menyuruhnya, aku akan melakukan. Ada berapa banyak di antara kita ketika tiba hari ibadah. Saya ke ibadah. Saya dapat apa lagi ya? Kan ini jadwal kebaktian, jam ibadah. Biasa-biasa aja. Dorongan-dorongan kadang-kala membuat kita bimbang. Datang doa, datang ibadah, baca firman Tuhan,
menyembah Tuhan seperti yang kita kerjakan. Kita pergi ke tempat kerja, tidak ada sesuatu yang terjadi. Biasa-biasa saja. Bahkan seperti yang saya katakan, percakapan saya dengan anak Tuhan ini, di tengah malam, berbulan-bulan, tidak ada yang menolong. Seperti burung gagak yang diutus Tuhan. Mau enggak kamu gunakan uang ini? Om pendeta tahu saya nangis. Dan uangnya tidak kecil. Saya tidak kenal dia, dia tidak kenal saya. Simon baru lihat Yesus, tapi kepekaan untuk melihat mujizat Simon kerjakan juga. Kalau hari ini dan besok kita kerjakan kembali kegiatan-kegiatan kita, dan kita belum lihat apa-apa, dan kemudian Tuhan katakan lagi, kerjakan lagi. Mau kerja lagi? Kalau kita kerjakan lagi dan kemudian kita belum melihat ada sesuatu yang terjadi, kerjakan lagi. Masih percaya? Mulai bimbang nih. Benar apa tidak? Berbulan-bulan kami kebaktian. Main gitar, pimpin pujian. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, ada mujizat. Tuhan pasti kirim jiwa-jiwa. Orang gila tuh kebaktian 2 orang. Sampai hanya untuk menutup pagar. Istri saya harus memeluk saya. Papa saya tidak kuat. Kenapa? Tetangga-tetangga yang ngumpul itu katakan, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, jemaatnya mana? Itu bukan cuma 1 bulan. Berbulan-bulan, hampir 1 tahun kami kebaktian hanya berdua. Panggilan ini apa tidak? Saya dikirimin surat, mau kembali apa tidak? Oleh orang nomor 1 di daerah saya. Kamu jadi ajudan saya, mau enggak? Itu suratnya saya baca. Tapi saya sudah robek di depan pendeta Ondatu. Tuh kenapa saya robek ya? Benar enggak panggilan? Berbulan-bulan. Tiap hari adalah puasa bagi kami. Tuhan masih menolong? Masih percaya? Karena Tuhan yang menyuruh, aku akan kerjakan. Dengar dan lakukan. Mari kita akan lihat. Bagian yang lain dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12. Kitab Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-12, kita tahu secara bersama ayat ini. Kejadian 12 ayat yang pertama, kedua dan ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan. Seperti yang dikatakan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram masih sangat muda. Betul?
Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ada yang mau dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan di usia 70-an tahun? Tertawa kan? Nanti waktu buka kebaktian kakek, nenek, kan lucu kata orang. Aman. Coba baca ayat selanjutnya. Abraham itu adalah orang kaya di zaman itu. Tapi Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau. Di usia 75 tahun, kepekaan itu tentang perkataan Tuhan dijaga Tuhan. Udahlah nak, papa so tua. Ini orang Manado keluar nih. Udah tua papa, kamu saja ke gereja. Maaf ya, yang online. Udah saya bisa ikut online. Gak nyindir. Saya katakan kepada jemaat, kok gak ikut? Kan ada online om. Oh, sambil minum kopi nih ya. Kalau lagi nggak mood, ke toilet dulu. Kan nggak kelihatan. Pernah satu saat istri saya akan memimpin melayani firman Tuhan dalam satu ibadah. Saya tidak usah sebutkan tempatnya di mana. Saya mengantar, kami kan ngantar istri sebenarnya ikut aja kebaktian pria dan wanita. Karena bapak-bapak pasti ada di situ. Tapi kita di belakang. Lagi pemimpin pujian, tiba-tiba saya lihat begini. Oh Tuhan, kami yang ada jauh memperhatikan. Ada yang aneh. Kenapa? Kami lihat di podium, di mimbar ini gak ada orangnya. Pemimpin pujiannya pergi. Rupanya dia bisikin sama ketua wanitanya. Ntar saya ke toilet dulu. Maaf ya, WL. Pingin coba? Berhamburan tuh, ribut, viral. Kami ketawa, kalau 1 menit boleh. Lebih dari 5 menit, gak tahu dia ngapain di toilet. Ribut lagi pujian, gak ada yang mimpin. Kata mereka, roh Allah bekerja. Kita tertawa. Itu kebaktian yang tidak pernah saya lupa. Pulang, itu jadi bahan tertawaan kita dengan istri saya. Gimana mah? Lucu. Memang Roh Kudus memimpin. Tapi kita lagi cari Tuhan, jangan-jangan dia sudah terangkat. Ngapain dia pergi? Jadi saya yang beritahu. Ngapain? Iya sih. Kalau lagi duduk-duduk, gak lihat. Lagi gak mood, pindahin channel. Ntar lagi firman Tuhan. Kalau lagi nyindir gua pindahin, nonton berita. Tek. Atau pakai handphone tidak aktif, saya matikan. Ada berita. Udah mau doa berkat. Duduk dengan baik. Ini cuma curiga saja, tidak menuduh. Saya sudah tua, sudah tahu. Umur telah bertambah. Tapi Abraham di usia 75 tahun berkata begini. Enggak Tuhan, saya sudah tua. Ayat yang keempat berkata, lalu pergilah Abraham. Suara itu dia dengar. Pergilah ke tempat yang akan kamu tuju. Kalau sekarang ada Maps, Waze, bukan promosi aplikasi itu, tidak. Kita udah tahu. Saya pergi ke daerah Jawa Tengah. Menggunakan salah satu aplikasi peta. Rupanya beda sepersekian detik dia rubah jalan. Saya lupa, saya bukan orang situ. Jadi saya muter, tiba-tiba saya lihat ada tanjakan. Tuhan mampu gak di mobil? Jesus Christ, kenapa saya ada tanjakan seperti ini? Jadi istri dan anak saya katakan begini, Pak bisa? Tenang, bisa. Tenang saja. Kalau ibu-ibu kan lain, darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa, bisa. Dia tidak tahu yang bawa mobil lebih deg-degan, bisa nggak. Nyampe, ya Tuhan ini jalan gede, seharusnya saya ngikut aja ini jalan. Kenapa saya dipotongin begini? Kalau tahu,
Gak perlu ikut bukan? Jadi kalau saya kenal daerah itu, lupakan aplikasi itu. Saya lebih tahu dari Anda, saya ngomong. Saya tahu lewat sini. Jangan percaya dia akan pasti muterin. Matikan. Karena tahu, kalau nggak tahu, mau tidak mau. Dengar-dengaran. Daripada tidak nyampe. 2 kali saja cukup salah jalan. Walaupun nyampe, tapi mutar. Saya sudah nyampe, tolnya tinggal belok kanan. Tapi saya lihat Jakarta. Rupanya arah tol itu ditutup. Ditutup seseorang, saya belok kiri. Saya katakan begini kepada istri dan anak saya. Kok jauh ya? Lihat maps, benar Pak, benar. Tapi kayaknya kita jadi muter begini. Kita balik lagi ke jalan ini, masuk ke jalan tol ini. Oh Tuhan Yesus. Kok begini? Nurut saja daripada tidak nyampe. Bapak Ibu, Abraham belum punya apa-apa. Dengar dan pergi ke tempat yang tidak jelas. Aku akan memberkati engkau di sana. Siapa yang memberkati engkau, dia akan diberkati. Itu kita. Berlaku bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Siapa yang memberkati kita, dia diberkati. Itu janji Abraham turun kepada kita. Siapa yang mengutuk, dia akan dikutuk. Bagi yang musuh-musuh kita, amin. Rasain lu dikutuk nanti. Dengar, tapi persoalannya bukan di situ. Mari kita lihat pasal 22. Di pasal 22, kita akan lihat. Ayat pertama, setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana. Sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan ku katakan kepadamu. Ayat 3. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya serta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Pada hari ketiga, perjalanan hari ketiga loh. Abram melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abram kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kamu akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abram mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Kemudian demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ini dialog yang luar biasa. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Saat Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya. Dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Cukup sampai di sana. Usia Ishak diperkirakan hampir 40 tahun. Ketika kita memperhatikan kata anak. Tapi ada tafsiran berkata di atas sekitar 20 sampai 25 tahun.
Berarti yang singers 50 tahun? Seusia Ishak? Bisa lawan orang tua? Bisa, badannya gede. Dikasih kayu. Ketika ditanya, mana korbannya? Ini jawab orang tua apa? Lu. Kabur dia. Mana anak domba itu? Tutup mulut. Kamu tahu? Kabur dia. Tapi Ishak diam. Disusunlah mezbah ketika tiba di tempat tujuan. Berdasarkan perintah pendengaran Abraham kepada perkataannya itu. Mezbah dibuat. Kayu disusun dengan rapi. Apa yang dibawa Ishak. Ishak itu langsung diikat. Bisa lawan gak? KDRT ya? Bisa! Dia lebih kuat dari bapaknya 100 tahun. Kok papa gini sih? Tega papa. 25 tahun papa tunggu saya. Kalau berita itu, peristiwa itu ada sekarang. Kita baru lihat peristiwa di salah satu negara. Dilempar dengan batu. Kita kata, oh Tuhan, ini keterlaluan. Akibat terjadi kerusuhan dan sebagainya. Ini gak benar nih. Gimana kalau orang tua lakukan atas perintah Tuhan? Cocok? Kalau Tuhan perintahkan, setuju? Iya, sekarang karena kita baca. Coba Tuhan perintahkan, serahkan anakmu layani Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Benar gak sih? Uji dulu. Doa puasa, benar gak? Tuhan, dia penerus saya tuh. Enggak, serahkan kepadaku. Oh Tuhan, benar gak? Nah, kita sama-sama doa puasa 3 hari, benar gak? Apa yang Papa dengar? Ini soal bagian ini. Tapi soal menyembelih anak. Ishak diam. Kepatuhan yang paling luar biasa. Anak kepada orang tua. Saya membaca ayat ini, jujur saya nangis. Orang tua nangis di hari-hari ini. Dengar anaknya tidak komentar sedikit pun. Ada bagian-bagian tertentu saya kangen dengan orang tua saya. Kalau saya melihat satu peristiwa, saya ingat. Saya katakan kepada istri saya kangen papi mami. Yang sudah dipanggil Tuhan. Tapi waktu itu tidak bisa dikembalikan. Saya ingin belajar memberi yang terbaik lagi kepada orang tua saya. Waktu saya jadi pendeta, satu saya katakan kepada Tuhan, saya ingin membawa ayah saya ke luar negeri. Minimal Singapura. Saya ingin membawa. Kesempatan itu Tuhan beri setelah mami saya meninggal. Nyampe di Singapura, papi katakan, kamu tahu jalan? Bisa. Kamu bisa bahasa Inggris? Bisa. Naik, saya ingin gunakan transportasi MRT. Ketika nyampe, turun, kita ke destinasi itu. Caranya, ada penunjuk. Saya lihat petugas, saya tanya. Papi lihat yang ngomong Inggris saya. Ya, oh ya, kan kiri kanan. Papi dengar, gue lihat saja bahasa isyarat. Kamu percaya? Percaya. Pulang, selesai. Papi pulang Manado. Ceritanya semua singkat. Saya tidak akan pernah lupa anak saya ngajak saya ke sana. Ini bukan menyuruh anak-anak itu ya. Kalau ada kesempatan kerjakan. Itu enak. Tapi bagaimana kalau kita bicara dia tidak dengar? Ini keluar. Saya katakan kepada anak-anak saya, nak, hati-hati, tabur tuai. Satu waktu kamu akan jadi seperti papa. Maksudnya,
Iya. Dengar orang tua, taat kepada orang tua. Iya, Pak. Jadi ini senjata papa-papa kepada anak-anak. Ishak taat. Dan apa yang Tuhan katakan kepada Abraham, saya tahu kamu takut akan Allah. Apakah Abraham melihat anak domba? Tidak. Dari mana datangnya anak domba? Ketika pisau itu mulai terarah kepada Ishak, anak domba itu muncul. Itu yang namanya tiada yang mustahil. Pisau itu tidak ditancapkan ke tubuh Ishak. Dilepaskan. Kemudian disitulah Tuhan berjanji. Aku akan memberkati engkau karena mendengar dan mengerjakan. Hari ini secara pribadi kita tidak mendengar langsung, tapi bukankah kita membaca dari perkataan-perkataan Tuhan bahwa Dia memberkati kita dan akan menolong kita. Saya bercerita dengan seorang hamba Tuhan yang sudah meninggal. Dia katakan begini, dia lihat kita ngobrol, dia lebih senior. Dia katakan, Ker, saya ingin bersaksi. Iya. Satu waktu saya diminta pelayanan di daerah Malang. Ngajar di sana. Iya Om, karena lebih tua lagi memberitahu. Iya Om. Kemudian ketemu lagi, kamu gak pergi? Iya Om. Kamu pergi ya? Iya Om. Sudah berapa bulan? Iya gak pergi-pergi. Kamu tahu kenapa saya gak pergi? Gak ada duit. Waktu itu hampir 40-an tahun. Gak ada duit. Hampir 50 tahun lah. 40-an tahun. Dia adakan doa semalaman hari Jumat. Tapi hari sebelumnya, hamba Tuhan yang senior katakan, kamu pergi ya hari Senin. Iya Om, saya pergi hari Senin. Oke, kamu pergi hari Senin. Jadi dia gunakan pesawat ke Surabaya. Tapi malam itu bersama jemaat ada doa semalaman. Dan dia doa, Tuhan, gua kagak punya duit. Saya sudah janji hari Senin saya berangkat menggunakan pesawat ke Surabaya dan kemudian ke daerah Malang. Selesai doa semalaman, dia katakan saya pergi ke Jalan Angkasa. Waktu itu ada maskapai Burak. Di situ kantornya. Nyampe di sana pagi-pagi sekitar pukul 9 setelah kantor buka dia ikut antrian pembelian tiket. Sekitar 20 orang brur saya ada di antrian itu. Saya di belakang. Masalahnya saya tidak punya duit. Lagi antri. Biasanya kalau sudah lebih maju kita katakan puji Tuhan. Sudah semakin dekat. Saya maju. Oh Tuhan Yesus. Jangan permalukan saya. Setiap kali antrian satu selesai dia katakan Tuhan tolong saya Tuhan. Datang orang di belakang. Dia diam. Masalahnya pendeta kan tidak boleh lihat susah. Tidak boleh kelihatan nangis. Dia tenang. Dia katakan Tuhan. Saya sudah tahu. Saya pasti berangkat. Tapi Tuhan gak ada duit, gimana? Jalan saja dia. Masa ketika nyampe di counter itu katakan, tiket kemana Surabaya? Udah sekian. Ntar Pak, bayar dengan iman. 19, 18, 17, 10, maju. Dia katakan jantung, betul-betul uji nyali. Tepat urutan ke-6, dia tinggal pasrah Tuhan. Saya percaya Tuhan. Mau lakukan? Tiba-tiba ada yang tepuk dia dari belakang. Hei Om Pendeta di sini ya. Puji Tuhan. Pura-pura enggak, siapa ya? Oh iya. Oh mau ke Surabaya? Iya saya juga mau ke Surabaya. Kamu di mana? Saya sudah lihat-lihat dari belakang. Kayaknya Om Pendeta ini loh. Iya. Oh iya, saya sudah diantarin ke 6. Saya masih ada di 15. Oh gak apa-apa. Om. Sudah beli tiket, nih lagi antri beli tiket. Oh, dia balik lagi. Tiba-tiba orang itu datang. Om, mau saya beliin tiket? Tapi
Saya kan gak mungkin melewati antrian saya. Pendeta itu langsung jawab, saya yang mundur. Antrian kelima jadi. Hari itu baru tahu, nangis saya. Itu belum pernah terjadi dan saya alami. Saya antri, tidak ada uang. Dan di antrian itu Tuhan sediakan. Apakah kita mendengar perkataan Tuhan dan mempercayai apa yang Tuhan katakan dalam hidup pribadi kita? Dan kita akan melihat tiada yang mustahil. Apapun bagi Tuhan. Kalau hari ini kita mendengar perkataan Tuhan dan kita berkata kepada anak kita, Tuhan pasti tolong. Yakinilah perkataan Tuhan. Bahwa dia pasti akan menolong. Saya tutup dengan kesaksian. Apa yang dialami oleh istri saya. Saya ke Manado menggunakan pesawat malam. Saya tidak minta diantar. Berapa tahun yang lalu, saya naik taksi. Sampai di bandara, selesai saya lihat tidak ada komunikasi. Biasa ada komunikasi kan dengan istri. Udah, saya check in, pergi. Sampai subuh, baru saya telepon istri. Saya sudah nyampe, baru dia bersaksi. Papa mau dengar kesaksian? Dengar kesaksian dalam satu malam. Mau? Waktu Papa pergi, belum nyampe, saya hitung Papa baru sampai di bandara. Belum check in. Anak kita yang bungsu, panas, langsung panas. Waktu panasnya naik tinggi, maaf, matanya sudah begini. Anak saya yang tua katakan, Mama bawa adik ke dokter sekarang. Dan istri saya katakan, Papa tahu kan kalau saya nyetir dalam keadaan begini, bisa nabrak sini, sana dulu, itu saya bisa nabrak. Jadi apa yang saya katakan kepada anak saya? Diam, ambil gitar, ambil minyak. Saya tidak perhatikan, dia cuma ambil gitar kemudian dia bawa minyak. Gak tahu minyak apa diambil, yang penting dia minyak. Ambil, letakkan di piring. Nyanyi sekarang dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam darahnya dan kita menyembah Tuhan. Anak udah step. Matanya, kata istri saya, Papa tidak lihat lagi bola matanya yang hitam. Semuanya putih. Dia sudah mulai begini. Dan mulai dilaburlah dengan minyak sambil berteriak dalam nama Yesus. Kalau saya telepon Papa, pasti Papa pulang. Dia bilang, benar, saya pasti pulang. Urusan ke Manado dibatalin. Terus gimana? Tidak lama kemudian, saya lihat matanya hitam itu kembali. Kami nyanyi dan memuliakan Tuhan. Bukan saya tidak punya duit mau ke dokter. Tapi saya tahu saya tidak bisa pergi membawa anak seperti ini. Kalau ada yang nyetir, oke. Kata istri saya, panasnya masih ada. Tapi bola matanya yang hitam, kornea itu, sudah kembali normal. Saya peluk anak saya dan katakan, Tuhan terima kasih untuk mujizat. Selesai, kami tidur. Dia tidak katakan saya tidur jam berapa. Anehnya pagi-pagi, dia katakan mama saya mau ke sekolah. Ketika diukur suhu tubuhnya, jadi normal. Kelihatannya ini biasa. Adik saya dokter. Dan dia marah kepada saya ketika mendengar hal itu. Saatnya kamu ngomong ke saya. Tapi ada waktu-waktu tertentu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Apakah kita ingin mengalaminya? Dengar perkataan Tuhan dan mempercayainya. Kerjakan. Mari kita berdiri bersama-sama. Pemain musik, mari ke depan. Bagi Tuhan
tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman Tuhan, ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu, sebelum kita nyanyikan sekali lagi pujian ini dan berdoa, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sebulan ini kita lihat perkataan. Apakah itu kita dengar, kita baca dan kita percayai? Atau cuma sambil lalu dan kita tidak menikmati apa-apa dari apa yang akan dikerjakan Tuhan. Katakan, Tuhan, saya hanya hidup dari perkataan Tuhan. Sebab tiada yang mustahil baginya. Nyanyikan kembali pujian ini. Haleluya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Amin, haleluya. Haleluya. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa di dalam surga, kami datang kepada Tuhan seperti doa Yeremia kepada Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahwa Tuhan dapat memulihkan, dan Tuhan dapat menolong, dan Tuhan dapat membela. Itu yang menjadi doa kami di pagi hari ini. Bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Ada mujizat, ada pertolongan Tuhan bagi umat Tuhan. Dan Tuhan kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan untuk perkataan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya. Kita semua diberkati ya Bapak Ibu, amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Kieri Sondak sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan juga keluarganya. Saya mengundang Ibu Imelda untuk berdoa kolekte dan untuk jemaat mempersiapkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, setelah kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami mengucap syukur berterima kasih ya Tuhan Yesus. Kini saatnya anak-anak-Mu akan memberikan korban syukur kami
untuk Engkau, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Ajar kami memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau membalas berkali-kali lipat ya Tuhan. Setiap persembahan ucapan syukur kami semua. Kami tahu Tuhan, Kau memperhitungkan segala sesuatunya. Tangan-tangan yang siap memberi, Tuhan akan memberkati. Dengan penuh sukacita dan penuh dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil kolektor dijalankan, kita angkat pujian Kasih-Nya Seperti Sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya, terima kasih atas persembahan Bapak Ibu, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita pada hari ini, tinggikan dirimu. Tinggikan dirimu, menghabasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih karena kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah hati Tuhan disenangkan. Setiap pribadi yang hadir secara bersama menikmati kasih Tuhan, diberkati oleh karena Tuhan. Sebab tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di hadapan Tuhan dan di hadapan umat Tuhan. Berdiri sahabat-sahabat kami di bulan ini berhari ulang tahun. Umur kami hanya ada di dalam tangan Tuhan. Ketika Tuhan menambahkan umur
di tahun-tahun yang berjalan, Tuhan memiliki rencana yang indah lagi di tahun-tahun yang akan berjalan nanti. Sebagaimana Tuhan memberkati kekasih-kekasih kami di tahun-tahun yang berjalan, berkati juga di tahun-tahun yang berjalan. Dengan kasih Tuhan, tangan Tuhan yang suci dan mulia itu menggenggam kekasih-kekasih kami. Selalu berjalan dari mujizat kepada mujizat, pertolongan demi pertolongan Tuhan. Dan bawa dekat Tuhan, cinta Tuhan. Oleh karena Tuhan, terima kasih untuk berkat ulang tahun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagian umat-Mu yang telah dikerjakan Tuhan. Dan apabila umat Tuhan akan kembali ke tempat masing-masing, mohon penyertaan Tuhan, mohon pimpinan Tuhan, jauhkanlah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tiba di tempat tujuan dengan selamat bersama Tuhan, dan Tuhan yang memberkati. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Gembala, keluarga oleh karena Tuhan, dan dipakai Tuhan dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Dan sekarang pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Pulanglah bahwa Tuhan dapat mengerjakan apapun bagi umat Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan oleh umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dibedakan dengan orang-orang yang tidak tahu menghormati Tuhan. Umat Tuhan diberkati di dalam kasih Allah Bapa kita. Dalam kasih Tuhan Yesus, kekuatan Allah Roh Kudus menjadi berkat bagi umat Tuhan mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan.